Dalam kondisi tersebut, untuk memilih bentuk negara dan sistem pemerintahannya kita tidak bisa memutuskannya secara buru-buru. Ini menyangkut masa depan suatu bangsa dan akan berpengaruh besar untuk generasi-generasi selanjutnya. Jadi, untuk memilihnya kita tidak dapat main-main dengan hal ini. Banyak faktor yang perlu kita perhatikan seperti faktor geografis serta faktor sosial budaya dan lain-lainnya. Dari sisi teori konstitusi, negara tersebut perlu memahami bahwa konstitusi bukan hanya sekedar aturan formal, tapi juga landasan legitimasi negara dan pedoman seluruh lembaga pemerintahan. Konstitusi menentukan bentuk negara, pembagian kekuasaan, serta hak dan kewajiban warga. Dengan konstitusi yang jelas, negara tersebut bisa membangun struktur pemerintahan yang efektif, mulai dari eksekutif, legislatif, hingga yudikatif, sekaligus menegaskan kedaulatannya agar bisa bebas dari campur tangan asing. Kalau misalnya kita lihat dari kedaulatan, negara tersebut harus memastikan hak untuk mengambil keputusan sendiri, baik di urusan domestik maupun hubungan internasional. Struktur pemerintahan dan perwakilan rakyat harus mencerminkan aspirasi masyarakat agar legitimasi pemerintahan kuat. Saat menjalin kerjasama regional, kedaulatan menjadi acuan utama, yaitu negara tersebut tetap punya keputusan akhir. Dengan konstitusi yang kuat dan kedaulatan terjaga, negara tersebut siap menghadapi tantangan internal maupun eksternal. Dalam konteks negara ini sebagai negara baru merdeka, lembaga perwakilan sangat penting sebagai penghubung antara rakyat dan negara. Lembaga ini harus dirancang secara demokratis dan inklusif agar mencerminkan keberagaman masyarakat serta menjadi sumber legitimasi pemerintahan. Dengan desain yang baik sejak awal, kebijakan dapat dibentuk secara adil dan stabil sesuai kehendak rakyat, sekaligus memperkuat posisi negara ini dalam kerjasama regional. Kalau kita membahas bagaimana merancang sistem check and balance antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif di negara tersebut. Menurut saya, ini bukan hanya soal membagi kekuasaan, tetapi juga soal bagaimana kekuasaan itu dijalankan dan penuh tanggung jawab. Negara ini sebagai negara yang baru merdeka, tentu menghadapi tantangan besar dalam membangun sistem kenegaraan yang sehat. Salah satu tantangan krusial adalah mencegah agar kekuasaan tidak terpusat pada satu lembaga saja. Disinilah teori ala-ala perlengkapan negara menjadi sangat relevan. Teori ini menekankan bahwa negara bekerja melalui lembaga-lembaga resmi yang memiliki fungsi berbeda namun saling berkaitan dan saling mengawasi. Negara tersebut sebagai negara baru yang memproklamasikan kemerdekaannya menghadapi tantangan krusial dalam membangun fondasi negara yang kokoh, termasuk penyusunan konstitusi, pemilihan bentuk negara dan pemerintahan, serta struktur lembaga perwakilan rakyat. Dari sudut pandang teori sendi-sendi pemerintahan yang dikembangkan oleh Mohatta, teori ini menekankan 4 sendi utama pemerintahan, yaitu legislatif, eksekutif, yudikatif, dan konstitutif, yang saling mengimbangi untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis dan bertanggung jawab. Teori ini relevan bagi negara tersebut karena menawarkan kerangka holistik untuk menghindari konsentrasi kekuasaan, sebagaimana sering terjadi di negara-negara baru merdeka yang rentan terhadap otoritarianisme. Di dalam kasus tersebut menyatakan bahwa negara yang baru ini merencanakan ingin menjalin hubungan kerjasama dengan negara lain. Nah, seperti kita tahu, syarat negara berdaulat ada 4, yaitu salah satunya adalah mampu menjalin hubungan dengan negara lain. Yang berarti negara berdaulat itu harus menjalin hubungan dengan negara lain. Nah, jadi yang direncanakan negara tersebut sudah sangatlah baik. Tetapi dalam keputusan yang mereka ambil, yaitu bentuk negara kesatuan dengan bentuk sistem pemerintahan parlemen, juga memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kelebihannya sendiri ada 5. Yang pertama, pemerintahan akan lebih terkoordinasi dan efisien, karena dalam negara kesatuan, kekuasaan terpusat pada pemerintah pusat, sehingga kebijakan nasional lebih seragam dan mudah diterapkan, didukung oleh sistem parlementer yang mempercepat pengambilan keputusan. Dan yang kedua, pengambilan keputusan yang relatif cepat, karena eksekutif berasal dari parlemen. Kerjasama antara pemerintah dan parlemen lebih erat sehingga undang-undang dan kebijakan bisa segera disahkan. Yang ketiga, pengawasan pemerintah lebih kuat.
Parlemen dapat mengawasi dan menjatuhkan pemerintah melalui mosi tidak percaya jika dianggap tidak menjalankan tugas dengan baik. Dan yang keempat, fleksibilitas dalam pergantian pemerintahan. Jika kabinet gagal, pergantian dapat dilakukan tanpa menunggu pemilu, sehingga krisis politik dapat diselesaikan dengan cepat. Yang terakhir, persatuan nasional yang lebih terjaga, di mana sistem negara kesatuan mengurangi potensi perpecahan daerah karena kedaulatan tetap berada di dalam pemerintahan pusat. Lalu kekurangannya ada 5 juga. Yang pertama, resiko kekuasaan yang akan terpusat secara berlebihan, di mana negara kesatuan cenderung memusatkan kekuasaan di pemerintahan pusat sehingga aspirasi daerah bisa kurang terwakili. Yang kedua, instabilitas pemerintahan. Sistem parlementer rentan terhadap jatuhnya kabinet akibat konflik politik atau koalisi yang rapuh di dalam parlemen. Yang ketiga, ketergantungan pada mayoritas parlemen. Pemerintah akan sulit menjalankan program jika tidak mendapat dukungan mayoritas, sehingga kebijakan akan terhambat. Lalu yang keempat, pergantian kabinet yang terlalu sering. Mosi tidak percaya dapat menyebabkan seringnya pergantian pemerintah yang berdampak pada ketidakstabilitasan kebijakan nasional. Lalu yang terakhir, yaitu yang kelima, rakyat tidak memilih kepala pemerintahannya yang secara langsung, di mana Perdana Menteri akan dipilih oleh parlemen sehingga partisipasi langsung dari rakyat dalam menentukan pemimpin nasional menjadi terbatas. Nah, tetapi kalau menurut saya pribadi, saya lebih prefer untuk bentuk negara federasi karena di dalam bentuk federasi keberagaman dan kekuasaan akan tetap terjaga dan terbagi lebih merata. Namun untuk bentuk sistem pemerintahan sendiri saya sudah cukup setuju dengan keputusan mengambil sistem parlemen karena di situ lebih merata juga. Ketika kita membahas tentang kedaulatan, perlu kita pahami bahwa negara ini baru saja memproklamasikan kemerdekaannya dan sedang berada pada tahap awal pembentukan. Dalam teori konstitusi tidak hanya dipahami sebagai kumpulan pasal, tetapi sebagai hukum dasar negara yang menjadi fondasi penyelenggaraan kekuasaan, pembentukan lembaga negara, serta sumber legitimasi pemerintahan. Oleh karena itu, perumusan kedaulatan tidak dapat dilepaskan dari proses perumusan konstitusi, sebab keduanya ini saling menentukan. Dalam proses tersebut, ada dua pandangan yang berbeda. Yang pertama, pandangan yang menekankan bahwa kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat dengan dasar demokrasi langsung. Pandangan ini ingin memastikan bahwa konstitusi benar-benar mencerminkan kehendak rakyat sebagai pemilik kekuasaan tertinggi. Kekhawatiran ini relevan bagi negara yang baru, karena tanpa pengaturan yang tepat, konstitusi itu dapat berisiko memberi ruang bagi elit untuk mendominasi kekuasaan, sehingga muncul jarak antara rakyat dan negara yang berpotensi menimbulkan ketidakpuasan dan instabilitas. Pandangan kedua ini menekankan bahwa kedaulatan perlu dijalankan melalui lembaga negara yang kuat dan tertata. Dari sudut pandang teori konstitusi tidak hanya memberi legitimasi, tapi juga berfungsi sebagai pembatas kekuasaan. Mengingat institusi negara tersebut belum mapan dan pendidikan politik masyarakat belum merata, penerapan kedaulatan rakyat secara literal dinilai berisiko memicu populisme dan ketidakpastian. Karena itu, konstitusi diperlukan sebagai kerangka hukum yang mengatur dan menertibkan pelaksanaan kekuasaan negara. Berdasarkan perbedaan dua pandangan tadi, pendekatan yang paling logis adalah menegaskan kedaulatan rakyat dalam konstitusi. Namun, pelaksanaannya diatur melalui mekanisme konstitusional. Dengan demikian, konstitusi ini dapat berperan sebagai penghubung antara kehendak rakyat dan praktik penyelenggaraan negara, sehingga kedaulatan tetap diakui tanpa mengorbankan stabilitas. Dari sisi kedaulatan, negara tersebut juga perlu merumuskan konsep kedaulatannya secara realistis. Negara yang baru berdiri dapat dianalogikan seperti bangunan dengan fondasi yang masih dibentuk. Jika seluruh keputusan diserahkan langsung kepada rakyat tanpa struktur yang jelas, negara berisiko kehilangan stabilitas. Sebaliknya, jika seluruh kekuasaan dikunci di lembaga negara tanpa ruang kontrol rakyat, kedaulatan rakyat hanya menjadi formalitas. Karena itu, konsep kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui mekanisme konstitusional menjadi titik tengah yang paling rasional.
rakyat tetap ditempatkan sebagai sumber kekuasaan tertinggi, tetapi pelaksanaannya dilembagakan agar pengambilan keputusan berjalan stabil dan berkelanjutan. Lembaga perwakilan yang kuat berfungsi menjadi kesinambungan pemerintah, sementara ruang partisipasi rakyat tetap diperlukan sebagai bentuk pengawasan terhadap kekuasaan. Rumusan kedaulatan yang jelas juga memberikan kepastian hukum dan memperkuat posisi negara tersebut baik dalam kehidupan internal maupun dalam menghadapi hubungan eksternal. Prinsip check and balance menjadi bagian penting agar kekuasaan tidak terpusat pada suatu pihak dan tetap berpihak pada rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Kesimpulannya, negara tersebut perlu membangun rumusan kedaulatan yang seimbang dalam konstitusinya. Rakyat tetap menjadi pemilik kekuasaan tertinggi, pelaksanaannya dijalankan melalui lembaga perwakilan yang demokratis, dibatasi oleh konstitusi, dan disertai mekanisme partisipasi rakyat. Dengan demikian, kedaulatan tidak hanya dinyatakan secara normatif, tetapi benar-benar dijalankan dalam praktik ketatanegaraan yang stabil dan yang sah. Oke, jadi kalau kita tarik ke pertanyaan awal tentang bagaimana cara terbaik menjamin representasi kelompok minoritas di lembaga perwakilan negara tersebut, menurut aku hal pertama yang harus kita pahami adalah gimana jenis masyarakatnya. Negara tersebut memiliki masyarakat yang majemuk, ada kelompok mayoritas, dan ada kelompok minoritas. Desain lembaga perwakilannya negara tersebut harus mencerminkan keberagaman itu. Secara teori ilmu negara, lembaga perwakilan itu bukan cuma alat formal demokrasi, tapi juga sarana untuk memastikan semua kepentingan sosial punya ruang di dalam negara. Kalau kita lihat dari sudut pandang teori sistem pemilu, sistem distrik memang efektif untuk menciptakan pemerintahan yang kuat. Tapi di sisi lain, sistem ini bermasalah untuk negara plural. Sistem distrik ini bekerja dengan logika yang terbanyak menang, dan dalam praktiknya kelompok minoritas hampir selalu kalah secara angka. Nah, kalau negara tersebut ini menggunakan sistem distrik, menurut aku itu berbahaya, apalagi kalau dibiarin. Karena lembaga perwakilan bisa berubah menjadi alat legitimasi kelompok mayoritas, bukan representasi rakyat secara keseluruhan. Legitimasi itu idealnya datang dari keterwakilan semua kelompok, bukan cuman yang mayoritas saja. Untuk negara tersebut, sistem pemilu proporsional menjadi solusi karena sistem ini mencoba membagi kursi berdasarkan perolehan suara, bukan sekedar siapa yang memperoleh suara terbanyak. Dengan sistem ini, minoritas tetap punya peluang untuk masuk ke parlemen dan tidak sepenuhnya tersingkir dari proses politik. Solusi terbaik untuk menjamin keterwakilan kelompok minoritas di lembaga perwakilan negara tersebut adalah dengan menerapkan sistem pemilu proporsional yang disertai kebijakan afirmasi. Dalam teori sistem pemilu, sistem proporsional dianggap lebih adil karena kursi di parlemen dibagi berdasarkan jumlah suara yang diperoleh, sehingga kelompok minoritas tetap memiliki peluang untuk mendapatkan wakil meskipun jumlah mereka lebih sedikit. Hal ini berbeda dengan sistem distrik yang menggunakan prinsip yang terbanyak menang, sehingga seringkali hanya menguntungkan kelompok mayoritas dan membuat suara minoritas tidak terwakili. Sementara itu, menurut teori lembaga perwakilan dalam ilmu negara, lembaga perwakilan tidak hanya berfungsi sebagai prosedur demokrasi, tetapi juga sebagai sarana untuk menampung dan memperjuangkan seluruh kepentingan masyarakat yang beragam. Oleh karena itu, selain sistem proporsional, negara tersebut juga perlu menerapkan mekanisme afirmasi, seperti kuota atau kursi khusus bagi kelompok minoritas. Dengan cara ini, kelompok minoritas tidak hanya hadir secara simbolis, tetapi benar-benar memiliki ruang untuk menyuarakan kepentingannya. Kombinasi tersebut akan membuat lembaga perwakilan di negara tersebut lebih adil, inklusif, dan memiliki legitimasi yang kuat sebagai wakil seluruh rakyat. Kalau kita bicara tentang lembaga eksekutif, kita harus sepakat dulu satu hal. Eksekutif itu adalah mesin utama jalan pemerintahan. Mereka yang menjalankan undang-undang,
mereka yang menetapkan kebijakan, dan mereka juga yang mengelola administrasi negara dari pusat sampai ke daerah. Masalahnya, ketika satu lembaga memegang kekuasaan sebesar itu, potensi penyalahgunaan kekuasaan selalu ada. Dan justru, disinilah sistem check and balance menjadi relevan. Karena itu, kebijakan-kebijakan penting seperti anggaran negara, kebijakan strategis nasional, sampai perjanjian internasional tidak boleh berdiri sepihak. Semua itu harus melalui persetujuan lembaga legislatif supaya kekuasaan eksekutif tidak berubah dari alat pelayanan publik menjadi alat kepentingan segelintir pihak. Kalau kita lihat lebih jauh, lembaga legislatif sebenarnya memegang peran yang sangat krusial. Bukan hanya sebagai pembuat undang-undang, tetapi sebagai wakil kepentingan rakyat di dalam sistem kekuasaan negara. Masalahnya, check and balance tidak akan berjalan kalau legislatif hanya hadir sebagai stempel formal. Legislasi tanpa pengawasan itu berbahaya. Karena itu, legislatif harus aktif menggunakan hak interpelasi, hak angket, dan mosi tidak percaya. Bukan untuk menjatuhkan pemerintah, tetapi untuk memastikan bahwa eksekutif tetap berjalan di rel konstitusi dan kepentingan publik. Di sisi lain, lembaga yudikatif berperan sebagai penjaga terakhir konstitusi. Ia harus berdiri independen, tidak tunduk pada tekanan politik eksekutif, dan tidak tersandra kepentingan legislatif. Ketika undang-undang atau kebijakan pemerintah bertentangan dengan konstitusi, yudikatif harus punya keberanian untuk membatalkannya. Di titik inilah negara hukum diuji bukan lewat slogan, tetapi lewat putusan. Jadi kalau kita simpulkan, sistem check and balance di negara tersebut tidak cukup dibangun hanya lewat pembagian kekuasaan di atas kertas. Ia membutuhkan dua fondasi utama, struktur kelembagaan yang jelas dan ketegasan moral para penyelenggara negara. Tanpa ketegasan, konstitusi hanya menjadi teks, tapi dengan ketegasan, check and balance berubah menjadi mekanisme hidup yang mampu mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga demokrasi serta keadilan tetap berdiri. Secara umum, permasalahan penyusunan struktur pemerintahan di negara tersebut melibatkan dilema antara efisiensi operasional, transparansi proses pengambilan keputusan, dan akuntabilitas pejabat publik. Efisiensi menuntut struktur ramping agar pemerintahan cepat merespon kebutuhan rakyat. Transparansi memastikan keterbukaan informasi untuk mencegah korupsi, sementara akuntabilitas menjamin pejabat bertanggung jawab atas tindakannya. Nah, berdasarkan teori sendi-sendi pemerintahan, prinsip prioritas utama yang sebaiknya diutamakan di negara ini adalah keseimbangan antar sendi, yaitu check and balance, khususnya dengan memperkuat sendi konstitutif sebagai pengatur supremasi hukum. Penerapannya untuk menjamin kesejahteraan rakyat dapat dilakukan melalui yang pertama, pembentukan lembaga konstitutif independen yang mengawasi pembagian kekuasaan seperti Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang. Yang kedua, integrasi transparansi melalui keterlibatan masyarakat dalam sendi legislatif via parlemen terbuka. Dan yang ketiga yaitu akuntabilitas eksekutif dengan mekanisme impeachment dari yudikatif. Solusi ini memastikan efisiensi tanpa mengorbankan hak rakyat sehingga kesejahteraan tercapai melalui pemerintahan yang adil dan berkelanjutan. Permasalahan utama secara umum adalah bagaimana mengutamakan prinsip efisiensi, yaitu kecepatan birokrasi, transparansi yakni keterbukaan data publik, dan akuntabilitas berupa pengawasan kinerja dalam praktik pemerintahan di tengah keterbatasan sumber daya dan risiko konflik internal. Menurut teori sendi-sendi pemerintahan, prinsip prioritas utama bagi negara ini adalah sendi konstitutif sebagai fondasi yang menjamin konstitusi sebagai hukum tertinggi untuk melindungi kesejahteraan rakyat. Penerapannya mencakup yang pertama, penyusunan konstitusi sementara oleh badan konstitutif yang inklusif, melibatkan wakil rakyat dari berbagai etnis.
Yang kedua, transparansi melalui publikasi rancangan struktur pemerintahan secara online dan hearing publik. Serta yang ketiga, akuntabilitas dengan mekanisme audit independen antar sendi seperti pengawasan yudikatif atas eksekutif. Solusi ini tidak hanya efisien tapi juga memastikan kesejahteraan rakyat melalui distribusi adil, sumber daya dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan. Oke, pandangan saya dari teori kerjasama antar negara ini harus menegaskan bahwa setiap negara memiliki hak eksklusif untuk menentukan sistem politik, hukum, dan pemerintahannya sendiri, tanpa campur tangan negara lain, sesuai prinsip dasar kedaulatan. Dalam hubungan internasional, prinsip sovereign equality memastikan semua negara memiliki kedudukan yang setara, sehingga tidak boleh ada tekanan politik yang memaksa negara ini mengubah sistemnya sebagai syarat kerjasama. Yani negara dapat melindungi ruang independensinya dalam mengelola urusan domestik. Menurut pendapat saya, berdasarkan teori kerjasama antar negara, langkah yang sebaiknya dilakukan negara tersebut adalah dengan menegaskan prinsip non-intervensi dan persamaan kedaulatan, bahwa setiap negara memiliki hak menentukan sistem politik dan pemerintahannya sendiri tanpa tekanan dari negara lain. Apabila upaya tersebut belum efektif, langkah selanjutnya adalah dengan membangun diplomasi bilateral dengan negara-negara pengkritik guna menciptakan komunikasi terbuka, membangun kepercayaan, dan menjelaskan bahwa perbedaan sistem politik tidak menghambat kerjasama ekonomi. Langkah selanjutnya yang bisa dilaksanakan yaitu dengan menerapkan prinsip funksionalisme dengan memulai kerjasama pada sektor teknis dan non-politis seperti ekonomi dan pembangunan agar tidak mengancam kedaulatan negara. Langkah terakhir menurut saya yaitu dengan memanfaatkan perundingan multilateral sehingga tekanan politik dapat diminimalisir dan kepentingan negara tersebut dapat diperjuangkan secara setara dalam forum regional.